Kali ini kita akan membahas mengenai bank rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi ini tuh diperlukan karena bisa jadi saldo menurut perusahaan dan menurut bank itu berbeda. Nah, penyebabnya itu ada 4. Yang pertama tuh deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Nah, kita ilustrasikan ya. Misal, di akhir bulan di tanggal 30 atau 31, pas kebetulan hari Jumat. Perusahaan menyetorkan uang ke bank, misalnya 50 juta. Terus tuh perusahaan nyuruh ke stafnya setor ke bank. Ternyata stafnya itu kena macet atau hujan, jadi nyampe di banknya itu lebih dari jam 3. Sedangkan kan bank itu tutupnya itu jam 3. Tapi karena stafnya itu udah nyampe di bank dan bank juga bersedia menyimpan uangnya, tapi bank belum mencatat uang tersebut. Nah, kapan dicatatnya oleh bank? Ya, ketika bank mulai beroperasi lagi, yaitu hari Senin. Berarti laporan sampai tanggal 30 atau tanggal 31 itu akan ada selisih sebesar 50 juta. Nah, misal ya menurut perusahaan itu saldonya itu 250 juta, sedangkan menurut bank itu 200 juta. Nah, supaya sama gimana? Ya si bank harus menambahkan. Kalau cuma satu makan kelihatan, itu berarti gara-gara deposit in transit yang 50 juta. Tapi kalau banyak ya kita harus rekonsiliasi si perbedaan tersebut. Kemudian, untuk yang kedua yaitu ada outstanding check atau cek yang masih beredar. Contohnya nih, saya bertransaksi dengan salah satu perusahaan atau pihak. Misal ya, dengan si Pak Haji A. Pak Haji, ini saya bayar pakai cek. Ceknya 5 juta. Nah, saya serahkan ceknya ke Pak Haji. Sampai dengan akhir periode, ternyata Pak Haji itu tidak mencairkan ceknya ke bank. Berarti nanti akan ada selisih kan? Nah, saya udah mencatat pengeluaran kas saya. Uang saya di bank juga kan udah berkurang. Tapi karena Pak Haji belum mencairkan uang itu ke bank, maka sama bank belum dicatat. Jadi misalkan nih, saldo saya tuh ada 110 juta. Sedangkan menurut bank itu ada 115 juta. Nah, supaya sama, gimana? Ya, si bank harus mengurangi. Nah, untuk penyebab yang ketiga tuh ada error atau kesalahan. Nah, dalam hal ini, bank bisa salah, perusahaan juga bisa salah. Kalau salahnya di perusahaan, ya perusahaan harus memperbaiki. Kalau salahnya di bank juga, ya bank juga harus memperbaiki. Misal nih gini kesalahannya. Inputnya misalnya saya nulis ceknya 5 juta. Tapi di perusahaan ditulisnya bukan 5 juta, malah 500 ribu misalnya ya. Kan salah juga tuh nanti ke saldonya. Atau gini nih, misal ya. Atau bank mencatatnya bukan 5 juta, tapi 50 juta. Bisa jadi kan kelebihan nolnya. Nah, itu juga jadi salah. Nah, itu karena error kesalahannya, baik dari perusahaan maupun pihak bank. Nah, untuk yang keempat itu ada penyebabnya bank memorandum atau catatan bank. Nah, catatan bank ini yang mengetahuinya itu pihak bank. Perusahaan tahu enggak? Enggak tahu. Contohnya nih, misal bank memberi jasa bunga. Perusahaan tahu? Ya, perusahaan enggak tahu. Sehingga saldonya bisa beda kan antara perusahaan dan bank. Contoh lain nih dari bank memorandum. Misalnya nih, bank memberi biaya administrasi. Perusahaan tahu? Ya, perusahaan nggak tahu. Nah, makanya nanti adanya perbedaan. Selain itu contohnya nih, bank berhasil menagihkan piutang. Maksudnya di sini adalah ada piutang milik perusahaan. Terus orangnya bayar lewat bank tanpa konfirmasi ke perusahaan. Jadi perusahaan nggak tahu kan, yang tahu cuman bank.
di bank udah dicatat tapi di perusahaan belum. Jadi itu bisa membuat perbedaan. Nah, 4 penyebab ini bisa menyebabkan saldo antara kas dan perusahaan berbeda. Dari sini kita dapat mengklasifikasikan mana yang masuk ke bank dan mana yang masuk ke perusahaan. Nah, untuk yang ada di bank itu, yang pertama tuh ada deposit in transit. Nah, yang tahu tuh siapa? Setoran yang menyetor tuh siapa? Perusahaan. Bank tahu enggak? Enggak. Jadi supaya sama, deposit in transit harus menambah di bank, begitu. Nah, untuk yang kedua itu ada outstanding check atau cek dalam perjalanan. Ini siapa yang tahu? Perusahaan. Bank tahu enggak? Bank enggak tahu. Nah, supaya sama dan supaya saldo kasnya nanti sama, maka di bank harus dikurangi sebesar si outstanding check-nya. Sedangkan untuk error ini di bank bisa menambah atau bisa berkurang nantinya. Tergantung kondisi dalam perusahaannya, dalam kasusnya. Sedangkan untuk yang di perusahaan itu ada notes collected by bank. Notes collected by bank ini merupakan tagihan yang dilakukan oleh bank. Yang tahu siapa? Ya pastinya bank. Perusahaan tahu enggak? Ya perusahaan enggak tahu lah. Nah, supaya sama tuh gimana kalau ada penagihan seperti ini? Nah, di perusahaan harus ditambah. Nah, tagihannya ini tuh bisa berupa piutang atau wesel tagih. Nah, untuk yang kedua tuh ada non-sufficient fund check atau NSF check, atau disebut juga cek yang kekurangan dana atau cek kosong lah disebutnya ya. Nih, ini contohnya gini nih. Kalau tadi kan saya bayar ke Pak Haji. Nah, kalau sekarang saya yang dibayar sama Pak Haji atau pihak tertentu lah ya. Dibayarnya pakai cek. Saya yang nerima cek, berarti dari sudut pandang saya, kas saya akan bertambah. Dan saya sudah mencatatnya, misalnya 10 juta nih, kas saya bertambahnya. Begitu saya cairkan ceknya ke bank, ternyata cek tersebut ditolak sama pihak bank. Kata banknya, ini nggak ada dananya. Artinya cek ini kosong kan? Padahal sebelumnya saya sudah menambahkan catatan kas di perusahaan. Berarti supaya jadi benar gimana dong? Kan tadi tuh ceknya ditolak. Nah, maka si cek kosong itu harus dikurangi di perusahaan. Nah, untuk yang ketiga tuh ada bank service charge, sifatnya mengurangi di perusahaan. Nah, bank service charge ini tuh bank membebani biaya administrasi. Atau kalau kita cek buku tabungan, kena cas. Nah, di bank sudah dicatat mengurangi saldo kas kita. Tapi di kita kan belum. Jadi supaya sama, dikurangi juga di perusahaan. Kan tadi di bank udah dikurangi, udah dicatat nih. Nah, di perusahaan belum, makanya di perusahaan harus mengurangi. Kemudian untuk error itu adanya kesalahan di perusahaan. Nah, kesalahan ini tuh bisa sifatnya menambah atau mengurangi si kas di perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh soalnya. Nih, saya sebutkan dulu ya si soalnya, bacakan dulu. Pada tanggal 30 September 2017, saldo kas PT BRK Niaga sebesar 10.670.070. Pada tanggal 30 September 2017, saldo PT BRK Niaga sebesar Rp10.670.600. Sedangkan saldo rekening koran yang diperoleh dari bank menunjukkan saldo sebesar Rp11.209.200.
Kemudian PT BRCA membandingkan rekening koran dengan fotokopi cek yang diuangkan serta memo yang dicatat dengan catatan perusahaan mengungkap informasi yang perlu dicocokkan sebagai berikut. Yang ke-1 tuh ada cek yang belum diungkap, 2 ada setoran yang terlambat muncul, 3 bank menerima pembayaran wesel tagih dan terdapat juga interestnya. Yang keempat tuh ada cek yang dikembalikan karena kesalahan makanya adanya error. Yang kelima tuh error juga karena salah membebankan. Kemudian yang keenam tuh ada beban administrasi bank. Nah, disuruh buat rekonsiliasi bank dan juga ayat jurnal yang diperlukan. Nah, untuk selanjutnya kita buat rekonsiliasi banknya ya. Nah, kita baca lagi nih, di sini ada tanggal 30 September saldo kas PT BRCA Niaga sebesar 10 juta sekian. Nah, berarti di sini adanya saldo perusahaan sebesar 10 juta. Nah, berarti di sini tulisnya cash balance per book sebesar 10.600.070.600. Kemudian di sini ada sedangkan saldo rekening koran yang diperoleh dari bank menunjukkan saldo sebesar 11 juta sekian. Berarti ini merupakan saldo yang ada di bank. Makanya di sini ditempatkan di cash balance per bank statement sebesar 11 juta sekian. Kemudian nih, kan di sini ada keterangan ya. Nih, nomor 1 tuh ada cek yang belum diungkap. Yang tahu tuh hanya perusahaan, bank nggak tahu. Nah, untuk ini makanya ini adanya di bagian bank sebagai pengurang, yaitu outstanding check sebesar nominal yang diketahui di soal. Kemudian untuk nomor 2-nya ada setoran sebesar 18 juta sekian mencerminkan penerimaan tanggal 30 September yang terlambat muncul dalam rekening koran. Nah, karena kan di sini tuh terlambat, berarti kan yang mengetahuinya itu atau yang menyetornya itu perusahaan. Nah, banknya itu kan nggak tahu karena terlambat. Nah, supaya sama, maka di bank harus ditambahkan sebesar saldo yang diketahui di soal dengan sebutan lainnya itu deposit in transit sebesar 18 juta sekian. Kemudian untuk yang ketiga tuh, bank telah menerima pembayaran wesel tagih sebesar 15.450.000. Nilai yang tercantum dalam surat tersebut adalah 15 juta. Berarti ini tuh merupakan tagihan yang dilakukan oleh bank. Perusahaan kan nggak tahu. Makanya nanti di si cash balance yang di perusahaannya itu harus ditambahkan. Karena di sini tuh pembayaran wesel tagihnya yang diterimanya 15.450.000 ada selisih nih, sedangkan dalam suratnya itu si wesel tagihnya itu harusnya 15 juta. Nah, kita kurangkan, berarti yang sisanya itu disebut interest revenue. Makanya di sini nambah ada notes collected by bank serta interest revenue masing-masing 15 juta dan 450.000. Yang nomor 4, cek senilai 8.600.000 dikembalikan telah dicatat PT BRCA menjadi 6.830.000. Nah, berarti kan salah tuh harusnya 8.600.000, ini malah 6.800.000. Berarti itu nantinya sifatnya mengurangi di si perusahaan. Nomor 5, ada cek yang ditarik sebesar 460.000 telah salah dibebankan oleh bank menjadi 4.600.000. Nah, ini tuh ada error. Nah, karena bank salah membebankan dan bank itu kelebihan dalam mencatat saldonya. Jadi, maka di sini bank harus menambahkan kesalahannya tersebut sebesar selisihnya. Dengan catatan di banknya itu ada error in recording sebesar selisihnya 4.600.000 dikurangi 460.000.
Kemudian untuk nomor 6 tuh ada beban administrasi bank untuk bulan September sejumlah 100.000. Tadi tuh beban administrasi itu kan yang mengetahuinya pasti si banknya, perusahaan nggak tahu. Maka ini di perusahaan tuh harus mengurangi, karena kan tadi di bank udah dicatat sedangkan perusahaan belum. Jadi di sini adanya bank service charge sebesar 100.000, sifatnya mengurangi. Nah, kita jumlahin nih antara cash balance per bank statement dengan cash balance per book tuh nantinya harus sama si nominalnya. Kita jumlahin udah sama tuh, adjusted cash balance per bank sebesar 24 juta dan adjusted cash balance per booknya juga sama 24 juta sekian. Berarti hitungan kita udah benar kalau misalkan si antara bank dan perusahaan itu udah balance. Selanjutnya tuh di soal tuh diminta untuk buat ayat jurnalnya yang diperlukan. Nah, untuk pembuatan ayat jurnal tuh hanya dilakukan dalam penyesuaian yang ada di perusahaannya aja. Nah, kita buat correcting journal entries-nya. Nah, di sini tuh adanya yang tadi soal nomor 3, adanya yang penagihan oleh pihak bank atau notes collected by bank. Penagihan wesel tagih ini tuh diasumsikan belum diakui. Belum diakui si wesel tagihnya tuh, maka jurnalnya cash to interest revenue dan not receivable. Untuk interest revenue itu didapat dari nominal ini, sedangkan untuk not receivable-nya itu didapat dari nominal si notes collected by bank-nya. Kalau untuk cash tinggal dijumlah saja antara interest revenue dengan notes receivable. Selanjutnya di sini ada nomor 4, yaitu error in recording. Yang salah mencatat tuh perusahaan. Nah, berarti perusahaan tuh harus membayar ke si Rasti tersebut. Jadi untuk jurnalnya account payable to cash, karena kan tadi si perusahaan mau membayar ke si Rasti, jadi perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar utangnya atau kekurangan dalam pencatatan tersebut sebesar si selisihnya dari 4.600 dari 8.600 dikurangi 6.800. Jadi 1.800. Nah, untuk nomor 6 itu ada bank service charge. Jurnalnya ada miscellaneous expense to cash. Biaya ini didebitkan ke beban lain-lain. Makanya jurnalnya miscellaneous expense to cash sebesar nominalnya si bank service charge sebesar 100.000. Oke, terima kasih.